Saudara, waktu tadi kita menyembah Tuhan, ada satu kesan ya yang bangkit, yang muncul di dalam hati saya. Karena sebelumnya kita biasanya punya waktu briefing, ya, walaupun itu briefing singkat. Dan sebenarnya tidak banyak, ya, dibandingkan dengan teman-teman ini bertemu di dalam timnya masing-masing dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Ya, saya tidak banyak. Ya, jadi briefingnya singkat. Tapi tadi waktu kita menyanyi bagi Tuhan, saya seperti diingatkan bahwa ini kan yang saya lihat di permukaan, ya, saya pribadi gitu maksudnya. Segala kesibukan teman-teman ini, segala dedikasi, ya, waktu, tenaga yang diberikan, ya, melayani Tuhan dan melayani kita semua. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa di balik itu semua, di kedalaman, pada masing-masing pribadi ini, ada Tuhan yang sedang bekerja. Ya, jadi entah kenapa saya bisa merasakan itu. Jadi syukur, ya, hanya rasa syukur gitu. Terima kasih buat teman-teman semua, ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, yang di bawah mungkin yang melayani anak-anak kita, ya, kita mungkin nggak menyadari, ya, perjuangan mereka, ya, proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Tapi pokoknya satu hal, ternyata Tuhan mengikat kita, ya, satu di dalam Kristus, dan ada pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan. Amin, saudara. Ya, itu sedikit. Tapi memang proses, ya, yang kita ingin pelajari hari ini. Persist in the process. Ya, bertekun di dalam proses. Nah, tujuannya pertama supaya kita melihat bahwa memang ada satu proses di dalam hidup kita ini. Dan yang kedua, supaya kita belajar apa yang kita harus kerjakan, saudara. Apa bagian kita di dalam proses itu. Sebenarnya ini kan topik yang kita sudah sering dengar. Tapi biar pagi hari ini kita diingatkan sekali lagi, ya, supaya kita masuk satu kedalaman gitu maksudnya, ya. Kadang-kadang kita pengennya instan kan. Jadi lawannya berproses apa, saudara? Ya, saya sudah ngomong tadi, ya, instan, ya, tanpa proses, ya, langsung gitu, ujuk-ujuk, ya. Nah, kita suka kan, ya, katanya ini generasi yang suka sama yang instan-instan. Tapi ternyata nggak bisa loh, saudara. Ya, dari firman minggu lalu, ya, Pastor Diki sudah mengingatkan, Allah pada awalnya menciptakan dengan firman-Nya dari ketiadaan. Lalu ada semua ciptaan. Tapi setelah itu Tuhan meletakkan semua ciptaan ini di dalam proses, di dalam waktu, di dalam proses. Ya, kalau saudara masih ingat gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya proses. Ya. Nah, jadi hidup ini menuju pada sesuatu. Jadi pertama memang ada tujuan dulu, saudara. Dan kedua ada proses. Ya, tujuan ada proses. Nah, tujuannya apa? Tujuan kehidupan. Kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu Pak Denny bagikan mengenai tujuan kehidupan. Disimpulkan adalah menjadi dewasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menjawab menjadi seperti Kristus. Ya, betul, tapi caranya adalah kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Ya, lalu dibagikan kan patokan-patokan atau tanda-tanda atau ciri-ciri. Salah satunya tanggung jawab. Ya, dua, bagaimana relasi dengan orang lain dalam karakter, dalam respon kita, dalam kita bekerja sama misalkan, daripada menonjolkan diri sendiri. Ya, itu ukuran-ukurannya untuk orang menjadi dewasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjadi dewasa, saudara? Apa yang harus kita tempuh? Oke, ini harus tumbuh dewasa kan? Berarti ini ada sesuatu di sini. Ya, yang jelas ada jalan, ada waktu, ada sesuatu yang kita harus tempuh. Jadi pertanyaan, bisa nggak instan? Saudara, bukan tanpa alasan bahwa Tuhan akhirnya memberikan kita natur kan. Ya, dunia ciptaan ini berjalan di bawah prinsip-prinsip natural. Termasuk diri kita sendiri. Coba saudara, bayi,
Ya, bisa nggak ujuk-ujuk dewasa? Harus ada yang ditempuh, saudara. Jadi itu prinsip yang Tuhan sudah letakkan, tidak bisa disangkal di dalam hidup ini. Kita dipanggil Tuhan, ditaruh di dalam satu garis start. Setelah itu ya jalan. Tidak ada yang instan. Kita harus tempuh bagaimanapun. Nah, apa yang ada di tengah-tengah itu? Ya, apa yang kita harus tempuh? Jadi, sekali lagi satu lewat proses, lewat waktu, dan satu lagi lewat proses. Tidak bisa kita menjadi dewasa di dalam satu malam. Pasti ada waktu, saudara. Suka tidak suka, waktu itu menjadi landasan gitu. Kita memang harus meniti di atas waktu, harus jalan. Makanya Tuhan kasih 60 detik, 1 menit, 60 menit jadi 1 jam, 24 jam, 7 hari seminggu, bulan. Kita diletakkan, ditaruh di situ. Kita jalan, saudara. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, memang ada waktu di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sendiri akhirnya kan memberikan contohnya. Yesus hadir secara fisik, secara nyata. Inkarnasi, menjadi daging, sama dengan kita. Diikat oleh waktu, diikat oleh prinsip-prinsip natural. Walaupun dia anak Allah. Ya, ada kuasa yang berbeda di dalam dirinya. Jadi bisakah kita berdoa, ya, minta kedewasaan? Ya bisa, saudara. Ya, Tuhan jadikan saya orang yang dewasa. Lalu kita menyebut ciri-cirinya. Jadikan saya orang yang lebih bertanggung jawab. Jadikan saya orang yang bisa menguasai diri. Berdoa bisa nggak, saudara? Bisa. Tapi jawaban Tuhan gimana? Tiba-tiba jreng, oke. Wah, langsung penguasaan diri saya nilainya hampir 100. Ya, doanya bisa. Tapi jawaban Tuhan gimana? Tuhan letakkan kita di dalam satu proses. Kalau kita minta Tuhan, biarlah saya menjadi orang yang lebih bisa menguasai diri. Biasanya Tuhan langsung letakkan kita di dalam situasi yang sangat menguji penguasaan diri kita. Mungkin kita ditaruh di dalam situasi yang menjengkelkan, dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Jadi itu jawaban doa kita. Ya, saudara paham ya? Itulah cara kerjanya Tuhan ternyata. Kita minta dewasa, oke, Tuhan taruh kita di dalam proses menuju dewasa. Dan kadang-kadang kita bilang prosesnya nggak enak, prosesnya menjengkelkan. Ya, jadi ya demikian juga dengan indikator-indikator yang lain. Tuhan, saya minta kesabaran. Jreng, ujung-ujung saya menjadi orang yang sabar 100%, sempurna di dalam kesabaran. Enggak, saudara. Ya, Tuhan taruh saya di dalam proses penantian. Di mana di situ saya akhirnya berjalan membangun kesabaran dari bata demi bata, batu demi batu. Entah sampai kapan akhirnya saya meyakini, oh saya sekarang sudah lebih sabar. Proses, saudara. Itu caranya Tuhan. Tidak ada yang instan. Amin. Nah, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, teks ini diawali dengan karena itu. Berarti kita penting untuk mempelajari apa yang dituliskan, diuraikan sebelumnya. Karena ini masuk ke kesimpulannya, karena itu. Jadi uraian sebelumnya itu sangat penting. Nah, uraian sebelumnya ini bicara mengenai apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Mengenai satu isu, sebenarnya ini isu doktrin sebenarnya. Mengenai kebangkitan tubuh. Jadi kelihatannya nyambung, gak nyambung. Tapi kita akan cari relevansinya bagi kita saat ini. Jadi itu Korintus kan kota yang boleh dibilang sangat Helenis, sangat Yunani. Jadi jemaat, kita tidak tahu seberapa kuat, seberapa besar jumlah jemaat ini. Tapi dibandingkan dengan kota Korintus yang metropolis itu, yang sangat Yunani itu. Ini jemaat menghadapi tantangan yang besar. Di awalnya, Paulus menguraikan mengenai berita Injil, yaitu bahwa Yesus
sudah mati, dan sudah bangkit. Jadi masalah kebangkitan ini ternyata hal yang vital. Mungkin sekarang kita jarang menyinggungnya, tapi kebangkitan tubuh itu sangat penting. Itulah sebabnya ada di dalam kredo iman kita, pengakuan iman kita. Ya, kita percaya akan kebangkitan tubuh. Nah, isu ini rupanya yang sedang digoyang pada saat itu. Jadi orang Yunani kan bilang dipisah. Ya, ini jiwa berharga tapi tubuh itu kotor. Jadi tidak mungkin kalau tubuh dibangkitkan lagi mundur lagi katanya. Justru mereka ingin dipisahkan ini. Jiwa ya jiwa, itu yang sifatnya lebih luhur, lebih baik, lebih unggul. Tapi fisik itu ya berdosa, itu ya lemah, itu rendah. Jadi jangan bangkit, tidak bisa bangkit. Nah ini mulai masuk. Jadi ditekankan karena itu berkaitan dengan berita Injil itu sendiri. Jadi dalam hal itulah mereka bisa digoyahkan maksudnya. Ya. Nah jadi apa relevansi bagi kita sekarang? Artinya saudara, kalau kita tarik, apa yang menjadi dasar iman kita sejak semula? Apa yang Tuhan sedang tanam? Lalu apa yang bisa membuat ini goyah? Ya. Nah, jadi itulah sebabnya di ayat sebelumnya, ya saya baca saja. Paulus menulis, jadi sebelum 58 itu kan 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberikan kepada kita kemenangan. Memberikan ini kan kata kerja, memakai bentuk present. Kalau saudara ingat bahasa Inggris, present gitu tense-nya. Artinya sedang berlangsung. Artinya di dalam hidup ini sedang berlangsung sesuatu, yaitu Allah yang sedang memberi kemenangan. Berarti artinya apa? Tuhan menyertai. Immanuel balik lagi. Ya, jadi di dalam hal nasihat ini, di atasnya sebelumnya banyak nasihat. Jangan goyah, akhirnya disimpulkan. Tuhan menyertai. Tapi kita diingatkan lagi mengenai berdiri teguh, jangan goyah. Ya, jadi saudara, nah sekarang pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan? Ya, jadi hanya dua saudara, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi itu pesan kita pagi hari ini, 2 poin ini. Nah yang pertama, giat. Ya, sorry ini kelewat ya. Oh ini dulu ya, berdiri teguh saudara. Ya. Nah pertanyaannya, kapankah seseorang bisa menjadi goyah? Bisa menjadi lelah? Memang ini kesannya pasif saudara. Berdiri teguh, jangan goyah. Ya berarti bicara mengenai yang diam dulu nih. Tapi diamnya bukan sekedar diam. Karena dia harus berdiri teguh dan tidak goyah. Jadi apa yang bisa membuat orang tidak berdiri teguh lagi? Aduh capek, duduk misalkan. Selonjoran atau baring. Karena goyah, kakinya goyah. Hal-hal apa saudara dalam hidup ini? Karena dalam banyak hal memang kita harus berdiri teguh. Tapi banyak hal yang bisa membuat kita goyah. Nah mungkin saudara bisa menyebutkan berbagai pencobaan, berbagai serangan, berbagai pergumulan. Ya itu betul. Nah tapi yang saya ingin soroti, salah satunya yang tidak kalah menantangnya, itu adalah ini saudara, rasa bosan. Kita merasa bosan. Nah jadi konteksnya, kalau kita tarik dengan zaman modern ini dibandingkan dengan Korintus dulu, ya itu bedanya. Kita menjadi generasi yang gampang bosan. Makanya suka yang instan. Makanya nggak suka dengan proses saudara. Ya. Jadi pada saat kita merasa bahwa segala sesuatu berlangsung dengan membosankan, rasanya kok datar gitu. Karena kita melihat seolah-olah ada hal-hal yang berulang. Ya makanya saya singgung tadi di depan saudara. Ya kita ibadah lagi hari Minggu, ya orang-orang sibuk lagi, kita briefing, ya saya melihat ya banyak teman-teman orang yang selalu hadir, tapi ada tim-tim yang berganti. Tapi pokoknya itu berulang saudara. Nah ini hati-hati. Ya makanya saya selalu dikuatkan dengan saudara kita Mike, ya tiap kali memberikan briefing ya selalu ada motivasi yang luar biasa gitu bagi saya. Ya saya tangkap ini, wah betul ini, ya luar biasa. Ilustrasinya selalu bagus ya, sangat menginspirasi gitu ya, Mike. Terima kasih Mike.
Jadi kita pikir hidup ini berulang-ulang, memang ada pola kan saudara. Tadi saya sudah bahas di depan, Tuhan menaruh kita di dalam waktu. Waktu itu sendiri mengandung pola, mengandung hal-hal yang berulang, yang terus menerus. Jadi predictable, itu maksud saya. Kita seolah-olah bisa tahu nanti begini lagi, nanti begini lagi. Nah ini bahaya saudara, itu jebakannya itu di situ. Jadi ini tidak kalah menantangnya daripada segala pergumulan, tekanan, serangan. Kebosanan itu sendiri sama berbahayanya bagi perjalanan rohani kita orang Kristen. Khususnya di zaman sekarang ini, zaman modern sekarang ini. Jadi memang agak berbeda dengan jemaat dulu misalkan. Ya, tantangannya tuh beda. Tapi prinsipnya ternyata sama. Makanya saya munculkan ini saudara, kebosanan. Jadi bosan itu sebenarnya kaitannya tuh dengan satu hal, attention saudara. Perhatian kita, fokus kita. Kita tuh jadi nggak bisa memberikan attention lagi, nggak bisa fokus lagi. Karena bosan, jadi turun semua gitu, daya fokusnya itu turun. Saudara, kalau saudara bergerak dalam pendidikan, biasanya tahu, bagi anak-anak kecil, itu bahaya sekali membiasakan mereka dengan gadget. Dengan game, dengan apapun lah, walaupun itu game anak-anak. Ya saudara pasti mengerti itu kalau yang dalam pendidikan. Anak-anak yang mungkin balita udah pegang tablet, pegang handphone, itu bahaya sekali saudara. Akibatnya itu apa? Orang tua sistem, oh anaknya tenang ya. Ya orang tuanya kan jadi bisa yang lain kan. Ya, ibunya bisa nonton sinetron, ya itu nggak ada di sini lah. Ya. Ada yang ngasuh gitu, oh nggak usah bayar pengasuh ya, irit gitu, beliin tablet aja. Ya bisa ngegosip misalnya, nggak ada di sini maksudnya. Ya. Jadi ada yang ngasuh gitu. Beres, kelihatannya instan gitu. Oh tenang, hidupnya nyaman. Saudara itu pukul belakang nanti. Kerasanya apa? Tanya sama guru-guru di sini. Terutama guru di usia dini, TK. Kerasanya waktu mereka ada di dalam kelas. Nggak bisa fokus, saudara. Karena apa? Karena mereka sudah dibiasakan dengan sesuatu yang begitu tajam gitu. Dimana semuanya dalam kontrol jari-jari mereka. Ya bisa di swipe, bisa ditekan, bisa nembak, bisa bangun lagi. Tiba-tiba mereka di ruang kelas lihat gurunya, nggak bisa di swipe, nggak bisa ditekan, nggak bisa dikontrol, saudara. Ya. Ini sangat membosankan sekali. Jadi mereka bangun langsung gerak sana sini, gelisah. Itu sindromnya, saudara. Gelisah sekali. Nah, mungkin kita pikir, oh anak kecil ya. Saudara orang dewasa pun di tengah-tengah zaman sekarang ini, aduh bosan. Saya nggak bisa kontrol, saya nggak bisa swipe, nggak bisa tekan, nggak bisa install, ya. Membosankan saudara. Padahal Tuhan bilang bertekun di dalam proses. Tidak ada jalan lain. Harus ada di dalam proses itu. Tapi kita ingin yang instan. Apa bedanya dengan anak-anak yang diberi gadget? Virtual saudara, itu palsu sebenarnya. Hidup yang sesungguhnya, hidup yang berjalan di dalam proses. Karena di dalam proses itu ada tangan Tuhan. Dibandingkan dengan kita membentuk agenda seni, semua serba virtual. Walaupun kita juluki dengan apapun itu. Jadi penyakit orang modern, nah itulah sebabnya saudara. Banyak orang lalu, ini orang dewasa, kalau tadi anak-anak, orang dewasa mencari pemuasannya dengan apa? Sama ternyata, sosmed. Ya mereka ingin satu stimulir yang berbeda. Ya merasa senang, ya, merasa down, ya ini ada naik turun kan. Ini seperti menghidupkan gitu. Apakah saya disukai, bagaimana respon orang, mencari ya stimulir dari situ. Sebenarnya di bawah sadar itu yang dicari pada waktu orang sibuk sekali, bergantung sekali dengan sosmednya. Ya sangat peduli kan, karena ini bisa mengubah, naik turun, wah nanti senang, tuh, daripada datar gitu, daripada bosan. Coba lihat bagaimana ini respon-respon orang kepada diri saya. Sekali lagi. Ya ada yang lalu berbelanja secara berlebih-lebihan. Ya berbelanja jelas kita harus belanja tiap hari. Dapur kan. Tapi kalau berlebih-lebihan, ya bisa jadi ini dibaliknya ada apa gitu. Jadi maksud saya adalah mencari experience yang baru. Nah itu maksudnya. Tidak bisa bertahan dengan experience yang berpola, yang berulang. Di mana di situ sebenarnya kita membangun ketekunan. Tapi kita ingin satu experience yang baru, yang menantang. Jadi ada miripnya sebenarnya dengan
balita-balita yang bergantung pada gadget. Experience, itu yang dicari. Experience yang baru. Nah, bagaimana dengan gereja? Tuhan meletakkan gereja di dalam proses. Tapi kalau kita ingin bypass, kita langsung menuntut experience terus yang berganti-ganti, yang baru, yang menantang. Saudara, ada kalanya itu betul. Kalau itu dari Tuhan. Tapi bagaimana kalau Tuhan bilang sekarang masuk di dalam proses ini? Saudara lihat, harus ada 40 tahun generasi itu. Bisa nggak sebenarnya Tuhan bikin instan? Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi kenyataannya memang ada proses. Sampai generasi itu berganti, saudara. Dimunculkan sesuatu yang baru. Jadi ini kalau generasi itu difiguratifkan menjadi satu person. Baru akhirnya yang masuk ke Kanaan. Saudara lihat, Yeremia, Nabi Yeremia itu 40 tahun. Dia berkhotbah. Tidak ada yang bertobat. Kecuali satu, juru tulisnya yang namanya Baruk. Ya, karena dia menulis semua revelasi dari Tuhan. Dia yang bertobat. Raja-raja, pembesar-pembesar, bangsa Israel, Yehuda, tidak ada yang bertobat. 40 tahun. Proses, saudara. Jadi sejujurnya kita tidak tahu, sebenarnya tidak tahu, saudara. Dengan gereja pada zaman kini, proses apa yang Tuhan sedang mau. Tapi yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada Tuhan, peka dan mencari dan masuk di dalam proses itu. Kalau tidak, kita akan merekayasa experience, itu maksud saya. Karena kita harus mengumpan terus kepada jemaat kita experience yang baru. Yang kalau enggak jemaat bisa bosan. Kalau jemaat bosan, jemaat bisa pergi. Saudara, itu sudah cara berpikir yang salah. Ya. Dan sudah kejadian gitu. Ya, maksudnya bukan di sini, bukan di Indonesia juga, gereja besar. Ya, karena orang harus terus-menerus diumpan dengan experience, mereka enggak puas lagi. Jadi akhirnya direkayasa, saudara. Ya, saya tahu itu, kalau saudara googling juga pasti ketemu. Jadi akhirnya merekayasa, apa yang direkayasa? Hadirat Tuhan. Karena itu yang disukai orang kan. Ya, jadi ini memang ini memang negatif. Ya, jadi yang dilakukan adalah dari kisi-kisi AC itu, ya dibaliknya disimpan serbuk-serbuk emas gitu, dari kertas emas. Ya, lalu dalam satu waktu dibuka sehingga tertabur. Ya, ini kemuliaan Tuhan. Ya, ada emas turun dari sorga. Experience, saudara. Ya, jadi maksud saya adalah kita tidak mencari kecenderungan seperti itu. Kalau itu pengalaman yang ilahi, hal-hal yang supranatural, yang mujizat dari Tuhan, biarlah itu seoriginal mungkin dari Tuhan. Kita mencari dengan kerinduan hati. Kita meminta, kita berdoa, boleh. Tapi tidak boleh merekayasa. Sebaliknya yang lebih penting lagi, Tuhan, Engkau meletakkan aku di dalam dunia ini, di dalam tubuh fisik ini. Setiap hari kita melihat tanda-tanda natural kita. Badan yang melemah misalkan, ya kalau umurnya sudah mendekati 60 bisa kerasa, saudara. Ya, rambut yang memutih, kulit yang mengeriput, itu tanda-tanda dari Tuhan, itu proses dari Tuhan. Nah, mari kita juga jangan melupakan yang ini. Proses apa Tuhan yang Engkau inginkan di dalam hidup saya ini? Dan akhirnya di dalam hidup berjemaat ini. Itu artinya berdiri teguh dan tidak goyah. Nah, baru yang kedua, saudara. Nah, kalau tadi kesannya diam, berdiri, tidak goyah. Ini giat, ini bergerak artinya. Giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat, giat itu dalam bahasa aslinya, itu artinya excel, abound, more than enough. More than enough, artinya di atas rata-rata. Ya, ingat minggu lalu Pastor Diki khotbah maksimal, saudara. Itu maksudnya. Maksimal di dalam diri saya sendiri. Memang saya nggak harus bersaing dengan orang lain, tapi tanya di dalam diri saya sendiri, apakah saya sudah excel? Melebihi dari rata-rata saya yang tanpa usaha, tanpa ketekunan. Apakah saya maksimal? Itu artinya giat. Ya, jadi maksimal gitu. Nah, kemudian yang kedua, pekerjaan Tuhan. Nah, ini kita perlu pelajari. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan yang ditulis di sini? Ya, jadi artinya ternyata luas, artinya bisa dalam arti yang khusus. Ya, segala pekerjaan dilakukan di rumah Tuhan, di gerejanya, di keluarga Allah ini. Ya, giat, kita bertekun, kita setia. Tapi lebih dari itu,
kita juga melihat apa sebenarnya Tuhan lakukan di luar gereja atas dunia ciptaan ini. Jadi tanya saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan? Itulah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ditanya apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini? Ternyata sudah ada clue-nya sejak Yohanes Pembaptis muncul, sejak Yesus pertama kali muncul, yaitu bicara mengenai kerajaan Allah. Tuhan sedang menegakkan kerajaannya di dunia ini. Itu pekerjaan Tuhan dalam arti luas. Ya, jadi tinggal kita lalu mempelajari apa poin-poinnya, apa poin-poin bawahnya. Jadi caranya kalau saudara lihat di Matius 13, itu mengenai perumpamaan lalang di antara gandum. Jadi penabur yang adalah anak manusia menaburkan benih-benih yang baik, benih gandum. Tapi si jahat juga menaburkan benih, tumbuh bersama-sama. Akhirnya yang satu memang gandum yang baik, yang satu adalah lalang. Waktu itu orang bilang, gimana kita sabit, kita cabuti lalangnya. Jangan, tunggu waktunya. Pada waktu dipanen bersama-sama, barulah saat itu dipisahkan. Jadi itu juga menunjukkan satu pekerjaan Tuhan. Dia sedang menumbuhkan, menabur, terus-menerus anak-anak kerajaan. Nah kita ada di dalam itu. Itulah sebabnya proses yang terjadi di dalam kita adalah membangun anak-anak kerajaan. Ya, menumbuhkan. Tuhan memakai hal-hal yang supranatural, tapi Tuhan juga memakai hal-hal yang natural melalui kita. Dengan kita belajar, dengan kita bertekun, menempuh hidup, mengalami ini, mengalami itu, dengan kita punya cara pandang, membangun terus, itu menumbuhkan anak-anak kerajaan. Itu pekerjaan Tuhan. Disitulah kita bisa berpartisipasi dengan giat, saudara, dengan maksimal. Jadi yang harus dilakukan anak-anak kerajaan ini, kita semua adalah berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau gandum ya gandum tumbuh menghasilkan hal yang baik, yang bermanfaat. Kalau lalang memang tumbuh tanpa guna. Gunanya hanya untuk disabit, dibakar nanti. Tapi kalau gandum ya memang berfungsi sebagai gandum, menjadi sumber pangan, menjadi berkat, saudara. Ya. Giat dalam pekerjaan Tuhan itu di situ. Lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, masuk di dalamnya. Karena percaya bahwa kita adalah anak-anak kerajaan. Amin. Nah jadi yang terakhir saudara, ini pertanyaan yang penting. Tanya di dalam hidup ini satu pertanyaan ini. Dalam hidup ini kita sedang melayani siapa? Sedang mengabdi pada apa atau siapa gitu. Kita bisa cek kan, apa sih yang paling penting bagi saya? Refleksi pribadi, apa sih prioritas hidup saya yang paling tinggi? Segala jerih payah saya ini, nomor satu untuk memuaskan siapa? Siapa yang saya puaskan dengan segala jerih payah, dengan segala usaha saya di dunia ini? Ini pertanyaannya, saudara. Saya tutup dengan satu cerita. Ini cerita memang indah ya. Karena sudah beredar ya, ya mungkin saudara pernah, mungkin belum. Jadi kita nggak tahu ini kisah nyata atau enggak. Tapi kita tangkap aja pesannya. Jadi cerita tahun 1949. Ya, jadi sudah di Amerika, di satu kota kecil, di satu gereja kecil. Ada seorang janda dengan 3 anak gadisnya. Karena sebelumnya suaminya sudah meninggal 5 tahun sebelumnya. Anaknya sebenarnya 7. Tapi anak perempuan paling besar sudah menikah jadi pergi. Lalu 3 saudara laki-laki cari kerja jadi sudah pergi. Jadi tinggal 3 anak perempuan umurnya 16, 14, 12. Susah hidupnya. Ya, waktu ayahnya pergi tidak meninggalkan apapun, mereka harus berjuang sendiri. Nah tapi pada satu waktu di gereja kecil mereka pendetanya mengumumkan bulan depan Paskah. Jadi selama 1 bulan ini kita semua akan melakukan offering, sacrifice offering, ya menyiapkan. Maksudnya kita berkorban untuk mengumpulkan uang. Nanti kita akan berikan kepada satu keluarga yang paling susah, yang paling miskin di tengah-tengah kita, katanya. Ya, jadi semua berkorban, menabung. Nanti pada hari Paskah 1 bulan kemudian itu akan diberikan kepada satu keluarga yang paling miskin di tengah-tengah kita.
Nah, jadi ibu dengan 3 anak gadisnya ini sangat antusias. Wah, kita harus menolong. Kita harus menolong ini, kita harus kumpulkan. Jadi mereka berjuang, saudara, dengan pengorbanan. Pertama, mereka komitmen dari uang belanja mereka akan disisihkan seketat mungkin. Jadi mereka beli kentang berapa pound gitu. Mereka bertekad selama 1 bulan hanya akan makan kentang. Supaya dana sisanya dikumpulkan. Lalu 3 anak perempuan ini cari kerjaan sampingan sebanyak mungkin. Yang umur 16 berarti potong rumput tetangga supaya dapat berapa puluh sen, ya dikumpulkan. Yang 2 kerjanya babysitting. Yang mana tetangga yang butuh anak ditemani, orang tuanya harus kerja, mereka yang jaga, mereka yang asuh, dapat sekian sen selama 1 bulan. Bahkan listrik pun kalau malam mereka matikan. Ya saudara lihat pengorbanannya sampai begitu. Ya mereka nggak bisa dengerin radio lagi. Biasa kalau malamnya saat berkumpul dengerin radio gitu. Dimatikan supaya tagihan listrik rendah, sisanya bisa dikumpulkan, diberikan kepada keluarga miskin. Mamanya juga begitu. Jadi akhirnya menjelang 1 bulan itu, 3 anak ini mengumpulkan masing-masing $20, $20, $20. Mamanya mengumpulkan dari semua pengetatan belanja $10. Jadi uang-uang receh yang mereka kumpulkan ditukar ke toko kelontong. 20 lembar dolar baru, $10 baru, $70. Masukkan amplop dengan penuh semangat, mereka datang ke ibadah Paskah pada hari itu. Berikan persembahannya. Ya mereka membayangkan ini keluarga miskin ini sangat diberkati. Ya mereka sudah melakukan jerih payah seperti itu. Nah selesai mereka pulang. Malamnya pendeta datang ke rumah mereka. Ya, 3 anak perempuan ini lihat mamanya keluar, mamanya dikasih amplop. Ya, pendetanya pulang, mamanya masuk. Ya, mukanya itu susah digambarkan, saudara. Ya, waktu dibuka, uang $70 itu, 3 lembar $20, 1 lembar $10, dengan 17 lembar uang $1. Ya, jadi ternyata yang dimaksud dengan keluarga paling miskin di gereja itu adalah mereka, saudara. Mereka yang diberikan amplop itu. Dan mereka lihat ini. Jadi tadinya mereka merasa mereka tuh orang kaya. Makanya ingin memberkati, giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang dengan seketika mereka pikir merekalah ternyata keluarga miskin itu. Jadi semuanya murung, saudara. Oh jadi kita tuh yang miskin tuh. Mereka seperti baru sadar gitu. Tadi mereka pikir orang lain. Mereka ingin memberkati, ingin giat membantu. Sekarang ternyata mereka. Jadi sepanjang minggu itu mereka semua murung. Di sekolah murung, harus hari Minggu lagi kan. Mereka tadi nggak mau ke gereja, tapi mamanya bilang harus ke gereja. Ya sudah. Jadi waktu datang ke gereja, kali ini pembicara adalah seorang misionaris yang baru datang dari Afrika. Nah misionaris ini bilang, kita sedang membangun satu chapel kecil. Dindingnya dari tanah liat yang dijemur, ya sudah berdiri. Tapi atapnya untuk beri jeraminya itu yang atap apa itu di atasnya, kita perlu $100 katanya. Jadi apakah dari jemaat ini ada yang ingin memberi bagi pekerjaan Tuhan? Nah keluarga ini, ibu dengan 3 anaknya, pertama kali dalam seminggu itu mereka tersenyum. Inilah caranya berarti. Ya jadi uang $87 itu mereka masukkan semua ke offering. Ya, untuk membantu jemaat yang di Afrika ini, gereja yang miskin ini. Jadi sesudah itu dikumpulkan, terkumpul saudara, $100 lebih sedikit. Ya, jadi sudah melewati target. Jadi misionaris ini menyampaikan kata-kata bersyukur. Ya terima kasih, nggak menyangka karena ini sebenarnya jemaat kecil. Tapi ternyata akhirnya mencapai target. Saya yakin bahwa di tengah-tengah kalian ada satu keluarga yang kaya. Nah akhirnya saudara nangkap pesannya ya. Mereka tersenyum, mereka tahu persis. Karena dari 100 sekian dolar, yang $87 dari mereka. Dan misionaris ini bilang, ada keluarga kaya di sini. Ya kitalah keluarga kaya itu. Pulih saudara. Ya, amin. Saudara ini ilustrasi. Biarlah ini mengetuk hati kita semua. Bagaimana kita bisa bertekun. Bagaimana kita bisa giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak melihat. Ya, mereka sebenarnya miskin. Ya, kita tidak melihat kekurangannya, tapi giat di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Itulah maksud saya. Ya, jadi berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami setia
di dalam proses apapun yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan menempuhnya dengan setia Tuhan. Pada hal-hal tertentu, dasar-dasar kebenaran dari firman-Mu, kami berdiri teguh tidak goyah. Dan di dalam pekerjaan yang Kau perlihatkan, karena Engkau sendiri sudah memberi contoh bagaimana Engkau bekerja di tengah-tengah dunia ini, kami juga menjadi orang-orang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kami juga bisa dalam berbagai hal berkorban bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah Engkau kerjakan terus di tengah-tengah jemaat ini. Supaya semuanya menjadi nyata Tuhan. Biarlah Engkau beri kami kesempatan indah, satu kasih karunia. Dengan mata jasmani kami bisa menyaksikan satu pekerjaan Tuhan yang besar di tengah-tengah kami. Menjawab kerinduan hati kami. Memberikan pada kami satu kepuasan spiritual. Bahwa memang hidup kami indah di dalam Engkau. Karena kami bekerja melayani Engkau dan melayani sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.